Halo kawan UGM, hari ini kita jumpa lagi dalam Kita Bisa Bincang Santai UGM Kampus Jakarta bersama saya, Adrianto Sugiarto Wiono. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari IRSP, Indonesia Road Safety Partnership, yaitu Bapak Eko Rekso Dipuro. Selamat pagi Pak Eko. Pagi, apa Pak Rian. kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau di IRSP adalah sebagai Direktur Training dan Campaign. Nanti kita akan tanya beliau tentang tugas-tugasnya apa dan apa itu IRSP. Selain itu beliau juga ada di DSD Road Safety Consultant. Kita nanti juga tanya tentang apa saja hal tersebut. Baik, kawan UGM, kenapa hari ini kita berada di sini? Apa yang akan kita bincangkan? Ada satu fenomena menarik akhir-akhir ini dan cukup viral, yaitu Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week ini sampai sedemikian viralnya sehingga sampai boleh dikatakan mengganggu kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya sehingga harus ditutup. Sebenarnya seperti apa sih kalau dikaitkan antara Citayam Fashion Week dengan jalanan, dengan keselamatan lalu lintas dan lain sebagainya? Untuk itu kita coba ngobrol dengan Pak Eko dari sudut pandang dari Indonesia Road Safety Partnership. Mungkin di awal Pak Eko, ya. Indonesia Road Safety Partnership itu apa saja sih? Ya. Oke, kita pada dasarnya intinya itu adalah kolaborasi untuk keselamatan pengguna jalan. Jadi road safety itu kan tidak hanya pengguna mobil, pengguna motor, jadi semua pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada umum, ya, melalui kerjasama, kolaborasi dengan siapa saja. Dengan stakeholder, semua stakeholder, mau swasta, pemerintah, ataupun akademisi, segala macam. Programnya ini, saya sendiri juga baru bergabung itu 2020 akhir kayaknya ya. Rasanya ya, lupa nih kalau soal tahunnya. Oke. Ya, nah, kemudian kita sudah melakukan ya, namanya Pejuang Muda Keselamatan Jalan Indonesia. Wow, seperti apa itu? Ya, targetnya adalah berdasarkan data kecelakaan itu kan kalau kita profile ya, umur 16 sampai 29 itu adalah jumlah korban terbanyak. Okay. Ya. Kita berpendapat bahwa untuk menyampaikan edukasi ataupun pemahaman yang baik ya, dan yang benar, bukan benar atau salah ya. Bukan benar atau salah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Pak. Itu adalah melalui fasilitator sesuai dengan kelompoknya. Jadi karena ini umur muda, ya, kita harapkan fasilitatornya adalah anak-anak yang dari golongannya mereka, kelompok umurnya, supaya tidak ada gap. Ya. Nanti kalau saya yang nyampaikan ya kepada anak-anak muda, nggak nyambung bahasanya. Baik, ya. baik. Ya. Jadi kita nggak bisa satu untuk semua, jadi nggak bisa all for one. Jadi harus ada segmented. Jadi kita tahu kan kondisi road safety di Indonesia juga seperti apa ya. Bukan berarti kita tidak bisa membuat situasi yang baik ya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menuju kebaikan. Nah, supaya mempercepat, jadi, nggak usah nunggu peraturan, nggak usah nunggu kebijakan, jadi kita bergerak dulu ya melalui sektor sisi dari kerjasama ya, non-profit organization kalau IRSP, melalui dengan mencetak fasilitator bukan instruktur loh. Oh, bukan instruktur, fasilitator. Jadi Pak, ini bedanya apa, Pak? Harus diklarifikasi. Oh, gitu ya. supaya tidak masalah persepsi gitu. Kalau instruktur kan harus punya sertifikasi toh. Oh, oke. Bener kan? Mau kalau di Indonesia road safety belum ada. Instruktur spesifik road safety nggak ada. Kalau BNSP ada instruktur untuk semua. Oh ya, betul. Oke. Jadi instruktur masak bisa jadi instruktur road safety kan kurang lebih gitu kan? Karena instruktur secara umum. Ya, instruktur umum ya. Tapi kalau road safety kan adalah spesifik ya. Ya. Ya, sesuatu yang apa namanya? Sifatnya adalah individual skill, sifatnya adalah life skill dan social intelligence. Oke. Ya. Baik. Jadi
Karena di jalan itu kita ketemu masalah atau apapun, tidak pernah sama dengan orang lain kan. Ya. Sifatnya sangat individual. Betul. Jadi kita harus memutuskan, menganalisa, melakukan apa yang perlu dilakukan dan bisa dilakukan secara situasional. Nggak ada SOP-nya, nggak bisa. Variabelnya terlalu banyak. Okay. Oleh karena itu, IRSP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian BPSDM dengan sekolah-sekolah di lingkungan perhubungan, dengan ITL Trisakti, AM Astra Honda Motor, kemudian Nairos juga. Itu kita meramu, jadi kita memberikan tidak hanya road safety. Ya, road safety mungkin porsi terbesar, tapi kita juga memberikan managing campaign, dan memberikan leadership, kemudian public speaking, life skill, social intelligence. Tahun ini, insya Allah September tuh tahun kedua. Oh, buat acara yang sama? Iya. Wow, keren. Jadi tahun lalu 60, tahun ini rencananya 120. Dua kali lipat ini? Kurang lebih. Ya, mudah-mudahan UGM Jogja ikut. Yang UGM Jakarta boleh ikut nggak Pak? Boleh, sebenarnya. Kawan UGM ikut ya? Yang UGM Jogja, waktu kemarin kita sudah ke Jogja, sudah ini. Ya, nampaknya tergantung mahasiswanya ya, ingin bergabung. Nah, problem road safety, kita tahu kan ada 3 faktor. Infrastruktur, kendaraan, pengguna. Banyak orang ahli di infrastruktur, banyak orang ahli di kendaraan, tapi ini semua belum tentu ahli sebagai pengguna. Ini yang nggak pernah nyambung nih. 3 faktor ini. Belum ahli sebagai pengguna ini? Tidak pengguna aktif mungkin. Oh, oke. Ya. Bukan pengguna aktif yang menekuni bagaimana caranya dari sisi pengguna bisa aman tanpa harus ada skill. Ya. Apalagi juga banyak yang kita belajar pun berkendara itu otodidak Pak ya. Salah satu bentuknya mungkin seperti itu. Iya, pasti semua otodidak. Saya juga belajar otodidak. Atau mungkin pejalan kaki kadang-kadang yang kita ketemu ada ibu-ibu jalannya di kiri, anaknya digandeng di kanan, begitu. Iya. Beliau-beliau yang mungkin tidak. Bukan mereka nggak tahu peraturan, tapi mereka tidak sadar akan bahayanya. Jadi saya kalau lihat road safety, saya tidak percaya orang Indonesia tuh tidak taat aturan. Orang Indonesia sangat taat aturan, nggak mau melanggar. Wah, ini perlu diklarifikasi lagi nih. Buktinya apa Pak? ada satu contoh ya. Ada bapak-bapak naik motor, nggak pakai helm, pakai sendal. Ada lampu merah. Dia nunggu. Pertanyaan saya, apa yang ada di kepala dia? Helm nggak mau pakai, sepatu juga nggak, tapi lampu merah berhenti. Kenapa berhenti? Apa karena dia lihat ada risiko? Satu lagi, orang kantoran, riding gear lengkap, helm, sarung tangan, set, bablas lampu merah. Wah, ini. Jadi ada 2 tipe di sini. Yang tadi bapak-bapak itu dia taat aturan, ya. Hanya dia tidak paham kenapa dia harus pakai helm. Baik. Yang satu taat aturan juga, walaupun robos lampu merah, ya. Cuman dia nggak paham kenapa lampu merah itu ada di situ. Baik, menarik ini. Kadang-kadang kan, jujur nih, lampu merahnya kadang-kadang, kenapa sih ada lampu merah di sini? Kita sering protes kan? Sering komentar. Nah, jadi itu situasi Indonesia. Ada rambu, ini ngapain rambu dipasang di sini ya? Bagi yang nggak tahu dikira itu. Iya tuh. Pemanis jalanan. Nah, gitulah kurang lebih ya. Itu IRSP. Jadi membantu mengedukasi melalui generasi muda, ya, baik itu melalui pemerintah atau apapun, melalui sosial media. Dan kita juga udah pernah turun ke sekolah, walaupun di sekolah juga udah banyak yang sering turun ke sekolah. Tapi kalau di RSP kita modifikasi sedikit. Ya. Jadi road safety itu bukan persoalan knowledge-nya, bukan persoalan aturannya, semua ada bidangnya masing-masing. Tapi persoalan bagaimana menyampaikannya. Menyampaikannya sehingga orang yang mendengarnya termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Nggak ada yang mau celaka kan? Betul. Nggak ada yang mau terlibat dalam kecelakaan, siapapun. Artinya awareness terhadap itu, risiko itu yang harus dibangun. Iya.
kasih awareness untuk risikonya, kasih juga solusi bagaimana cara preventingnya. Nggak susah kan sebenarnya menghindari kecelakaan. Bagaimana, Pak? Hindari situasi penyebab kecelakaan. Oke, baiklah. Kalau situasi yang sudah kita hindari kan kita tidak akan terlibat dalam kecelakaan. Nih contoh konkretnya mungkin yang bisa supaya kawan game juga lebih mudah Iya. memahami. Kecelakaan itu bukan nasib. Kecelakaan itu ada mitigasinya. Ada mitigasinya. Oke. Semua bisa di preventing. Daripada kita melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan dalam situasi darurat, lebih baik kan kita menghindari situasi darurat nih. Oh. Misalnya, kalau nggak mau kebakar, jangan main api kan. Iya. Kita kan nggak perlu belajar gimana caranya madamin apinya. Berarti kalau gitu, kalau boleh ditarik garis secara ekstrim, bahkan kalau Anda tidak mau terlibat kecelakaan berlalu lintas, ya jangan turun ke jalan. Enggak juga, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Karena Aktivitas tetap harus ada. harus ada mobil, karena jalan itu kan Mobilitas tetap ada. sarana untuk mobilisasi ya. Oke. Tapi kan kita semua bisa preventing. Setidaknya setiap orang pasti tahu ini punya risiko apa, punya risiko apa. Paling nggak setiap pengguna jalan itu perlu mempunyai kemampuan dasar. Nah, seperti apa, Pak? Kemampuan Perceptual motor and cognitive skill without thinking. perseptual, Motor and cognitive without thinking. Mohon dijelaskan kawan UGM. Kawan UGM kita minta beliau lebih detailkan ini. Agak panjang, saya juga agak kesulitan ini formulanya. Primary perceptual motor and cognitive without thinking. Jadi kemampuan motor utama dari perseptual. Jadi dalam menggunakan jalan raya, yang paling utama adalah visual kan. Visual. Kita ngelihat kondisi di Kan kita mesti menggather informasi. Ya. Kalau orang yang tidak punya penglihatan, ya orang yang punya tunanetra, kan dia ada panduan yang lain dengan di trotoar ya. Ya. Tapi dia kan agak limited pasti kan. Betul. Nah, sebagai pengguna jalan, kita harus punya itu dan punya pengetahuan bagaimana caranya kita aman di jalan raya. Dan safety itu bukan tindakan. Safety itu kebiasaan. Kebiasaan artinya harus dilatih. Mas Rian kalau sikat gigi mikir lagi nggak? Nggak, udah. Oh ini harus yang atas dulu, yang bawah dulu nggak perlu ya? Pasti naruh pasta giginya di mana, sikat giginya mana, sama kan? Sama kan tempatnya. Coba dipindah dikit, bingung nggak sih? Sehingga ini yang harus Itu yang harus. Jadi semua harus refleks. Dan refleks ini nggak bisa serta-merta sesudah berumur. Dari kecil. harus dibiasakan. Bagaimana caranya ngajar safety di anak kecil? Belum bisa verbal kan? Visual. Oke. By color, merah, kuning, hijau. Merah dilarang. Misalnya merah dia harus berdiri, kalau hijau dia harus bergerak jalan. Kalau kuning harus apa? Bisa. Atau dengan simbol. Karena road safety kan semua bahasanya bahasa non verbal. Berarti kalau gitu rambu lalu lintas tuh bisa diperkenalkan sejak dini sebetulnya. Sangat. Iya, kalau dulu kawan UGM mungkin sebagian ada yang pernah tahu kalau dulu ada gambar yang 36 kotak itu belakangnya ada rambu lalu lintas. Itu salah satu teknik pembelajaran mungkin di zaman dulu. Iya. Oke. Dan ada yang sudah bikin research-nya untuk itu. Menarik. Orang Indonesia lagi. Wah, kapan-kapan perlu di. Iya. Oke, baik. Menanggapi kasus, bukan kasus sih, fenomena tentang Citayam Fashion Week yang cukup viral ini, kira-kira dari sudut pandang Bapak di bidang road safety ini, ada nggak kaitannya CFW ini dengan keselamatan jalan? Kalau karena menggunakannya jalan, fasilitas jalan. Jadi kalau di undang-undang fasilitas jalan itu apa aja sih? Kan ada ruang milik jalan, ada ruang pengawasan jalan, ada tempat orang jalan, ada drainase, ada bahu jalan, baru ada lajurnya. Ini semua kan bagian dari jalan raya. Betul. Ya, karena dia menggunakan fasilitas jalan raya, dia pasti hubungannya ke road safety. Oke. Dampaknya sebenarnya seperti apa, Pak? Kan mereka sebenarnya ketika terjadi dilaksanakan CFW ini kan
lalu lintas jadi pelan. Kemungkinan risiko terjadinya kecelakaan kan kecil. Fatalitas kecelakaan memang mungkin nggak ada di situ fatalitasnya ya. Iya. Ya, kalau insiden mungkin ada karena orangnya tidak fokus ngelihat jalan, ngelihatnya Citayam Fashion Week. Oke. Ya. Sambil moto, sambil apa? Sambil apalagi yang di situ bukan kayak apa Citayam Fashion Week-nya aja. Banyak yang lain yang ikut di situ kan. Baik. Terus mau selfie kan. Nah, ini yang jadi itu salah satu hubungan yang menurut safety apa? Distraction. Gangguan daripada pengguna jalan. Gangguan itu kan macam-macam. Gangguan itu ada visual, ada manual, ada kognitif. Oke. Gangguan visual tadi yang dilihat. Yang soal mata. Ya. Kalau gangguan manual, pergerakan. Tangan, ya, megang handphone, makan, minum, apalah. Manual. Berarti kemampuan. Banyak problem di rumah. Oke. Jadi problemnya pun dibawa ke jalan. Kepalanya nggak istirahat, harusnya mikir jalan. Ini mikirnya kemana-mana nih. Kerjaan belum selesai lah, harus bayar tagihan. Nah, inilah itu. Ditambah mau lihat kita. Iya, tambah ada yang cantik atau ada yang ganteng. Okay. Nengok semua udah. Menarik. Ada yang kenal, dipanggil lah, semua gangguan. Itu gangguannya. Jadi yang terjadi mungkin insiden, tapi kalau fatalitas tidak. Karena nggak ada kecepatan yang berperan terlalu tinggi di sini, fatalitasnya nggak ada. Dalam jangka panjang, apakah? Efeknya mungkin, tapi bukan di situ. Jadi ini bayangin ada suatu kegiatan bikin macet, emang semuanya bisa nerima. Oke, baik. Ya, kita kan tahu kalau kita menjalani suatu kemacetan, walaupun ini menjadi suatu excuse di Jakarta. Ya. Jakarta ya pasti macet kan. Tapi pressure-nya terhadap yang menggunakan jalan raya kan tinggi. Iya. Kita nyetir normal aja, misalnya nggak usah macet. 2 jam jalan terus-menerus konstan ya di jalan tol. Habis itu kita perlu berhenti. Oke. Ya, karena fokus akan turun, reaksi akan turun. Iya. Bayangin kalau macet nggak jalan-jalan, apa nggak bosan? Oke. Saya kira semua orang juga paham lah. Apalagi yang macetnya berjam-jam, yang duduk kayak bosan, apalagi yang nyetir. Karena konsentrasinya, resource-nya habis untuk. Habis itu apa? Akhirnya jadi distraction yang lain. Macet, ambillah handphone lah, sosial media lah, WA lah, gitu. Ini pecah. Untuk membalikin fokus lagi, terus tiba-tiba lancar gitu. Lewat situ lancar kan? Iya. Nggak semua orang serta-merta kan bisa langsung fokus. Baik itu kognitifnya. Perlu proses dari yang tadinya melambat. Oke, kemudian wah ini lancar. Justru ada mungkin beberapa orang, wah ini mumpung lancar, langsung digas, pelampiasan emosi. Mungkin nggak, Pak? Bisa jadi, tergantung karakter orang itu kan. Iya. Emotional controlnya seperti apa. Kemudian vision skillnya seperti apa. Oke. Vision skill lah. Iya. Ya, kan keterampilan gerakan mata. Iya. Jadi yang tadinya tidak ada motion, jadi ada motion ya. Otak harus bisa nerima sinyal kan. Oke. Dan kalau ini nggak terlatih, nggak bisa kan. Yang tadi makanya perlu dilatih. Harus ada. Jadi mungkin untuk beberapa orang memang mampu begitu habis macet lihat CFW, kemudian setelah itu jalan lagi itu biasa-biasa saja. Mungkin beberapa orang nggak biasa mungkin. Tetap tidak ya. Tetap tidak biasa, cuman dia bisa mensolusikan aja. Oke. Karena berat itu, habis macet panjang, ya setengah jam, jadi coba aja. Setelah macet panjang tiba-tiba kosong. Nggak gampang. Baik, kalau mungkinkah pelampiasannya tidak di area situ? Mungkin wah ini saya sudah jalan. Ya kalau saya sih kalau udah macet mending berhenti ya cari coffee shop. Oke, baik. Jadi nggak boleh stres kawan game. Kalau stres harus langsung habis nonton CFW macet-macet CFW itu. Habis itu kan social pressure tuh macam-macam kan. Iya. Ada janji, aku udah sampai mana? Kok nggak ada nyampe-nyampe? Itu kan social pressure. Kenapa WA nggak dijawab? Social pressure. Kenapa handphone nggak diangkat? Sama aja. Jadi social pressure itu bukan hanya di jalan raya, dari rumah juga bisa. Bahkan yang jadi masalah ketika sudah kebawa dari rumah, ketambahan di kantor, ketambahan di jalan. Habis itu nggak nyampe rumah. Ya istri atau suami rumah, kemana aja sih? Nah, udah capek. Padahal kena macet. Padahal gara-gara Citayam Fashion Week. Okay. Jadi kalau menurut Pak Eko sendiri, apakah yang seharusnya dilakukan? Apakah memang benar sekarang dihentikan atau dipindahkan atau sebagaimana untuk menurunkan risiko? Ya, satu sisi
Citayam Fashion Week itu adalah suatu kreativitas yang perlu difasilitasin. Ya. Itu bentuk kreativitas kan, bentuk apa namanya? Orang mengapresiasikan lah ya, orang untuk berekspresi. Ya. Ya. Itu yang penting. Itu perlu difasilitasi. Oke. Tapi perlu diingat juga, jalan raya adalah fasilitas bersama. Oke. Jalan raya kan nggak dibikin untuk Citayam Fashion Week. Betul. Ya. Dia di zebra cross ya. Ya. Zebra cross itu peruntukan apa? Untuk orang nyebrang kan. Betul. Bukan untuk orang nyebrang bolak-balik kan. Betul. Nyebrang searah. Ya. Sampai begitu juga pedestrian yang sekarang katanya boleh dipakai trotoar. Jalan satu arah ke sana. Kalau mau tertib kan yang belah kanan berlawanan lalu lintas. Ya. Ya. Walaupun ada kondisi tapi paling aman nih. Betul. Ya, yang sebelah kanan yang dekat sisi lalu lintas adalah berlawanan, yang sebelah dalamnya searah. Ya. Jangan terus satu lajur dua arah, sama kusutnya juga. Ya. Jadi memang harus difasilitasi. Hanya Iya. saja ya tetap harus memperhatikan fungsi Jalan. Tapi bukan berarti Citayam Fashion Week yang bikin macet loh. Itu jalan sepi. Yang bikin macet tuh yang nonton, sama yang parkir. Oke. Ya, justru bukan Citayam Fashion Week-nya gitu. Bukan. Itu kan dia Pengguna jalan mengekspresikan diri, dilihat orang banyak, viral, makin jadi, ya, makin terkenal. Karena Jadi ini mulai banyak ditiru, Pak. iya, udah macam-macam lah Fashion Week-nya Iya, tuh. betul. Tapi Fashion Week kok tiap hari apa tiap minggu tuh? Ya, gitu. Tapi ini kan akibatnya aja ya, gitu. Itu yang mesti kita pikirin. Oke, baik. Ini menarik. Kalau dari IRSP mungkin nggak memfasilitasi untuk mengkomunikasikan hal ini, menurut Bapak? Ya, di dalam bentuk sebagai bentuk pendapat atau solusi ya bisa ya. Kalau mau ada kegiatan ini kan ada pihak-pihak yang berwenang. Ya. Ya, harus difasilitasi, harus ada izin keramaian karena dalam satu keramaian tuh kan bukan hanya yang positif, pasti ada negatif ya. Ya, ada premanisme, parkir liar, pencurian, pencopetan, penjamretan segala macam kan. Iya. Nah, ini kan mesti koordinasi sama polisi. Polisi dari sisi itunya, polisi dari sisi rekayasa lalu lintas juga perlu. Jangan sampai ini semua mengganggu. Boleh-boleh aja pakai di fasilitas umum, misalnya CFD. CFD sendiri sudah difasilitasi oleh pemerintah kan untuk ditutup dari lalu lintas. Betul. Terus di situ mau diadakan Fashion Week, sah-sah aja nggak perlu rekayasa lalu lintas kan? Justru mungkin mending di situ, Pak ya. Iya, kan sudah di steril. Kenapa? Kecelakaan itu terjadi karena perbedaan kecepatan. Salah satunya itu ya. Iya, kalau ada orang sama ada mobil, itu fatalitas. Motor sama mobil fatalitas. Apalagi motor sama truk. Jadi perbedaan kecepatan yang tinggi ini menjadi salah satu penyebab fatalitas. Oke. Kalau orang asing bilang pelan tuh aman. Pelan itu aman. Harus 30 katanya. Kalau di kita? Di situasi kayak gini pelan belum tentu aman. Kencang juga belum tentu bahaya. Nah itu, kawan UGM, ini ada hal yang baru beliau sampaikan. Pelan belum tentu aman, kencang belum tentu bahaya. Pelan di jalan tol, ada lobang ngerem, apa nggak bahaya? Pelan kalau di zona sekolah, oke. Kencang di sirkuit gitu. Ya, kalau pelan di sirkuit ya babak belur. Nah, kencang di sirkuit kan kenapa lebih aman? Kemampuannya relatif sama. Mobilnya relatif sama standar amannya. Jalannya, safety-nya standarnya aman. Iya. Semua udah ada spesifikasi atau syarat dari FIA atau FIM mengenai keselamatan. Oke. Bukan abal-abal. Ini saya masih terkesan dengan statement tadi bahwa pelan belum tentu aman, cepat pun belum tentu bahaya. Betul. Artinya kalau boleh dibilang dengan kata lain, bicara road safety ini tidak selalu tentang benar dan salah gitu Pak ya? Bukan. Gimana caranya kalau saya benar situ salah? Saya kasih contoh sedikit aja. Naik motor kan? Ya.
posisi tangan yang kanan, yang rem depan nih, Iya. begini atau megang handle? Oke, tergantung kebutuhan. Kadang megang handle, kadang Terus pertanyaan selanjutnya, 2, 3, atau 4? Jarinya. kadang 2, kadang 4, kadang 1 bahkan. Ini benar yang mana, salah yang mana? Iya juga ya. Semua benar. Semua benar. Dan kalau disalahin? Nggak ada yang salah. Nggak ada. Cuman gini, kalau tangannya nggak nyantel di handle, itu ada perbedaan 0,2 detik dalam reaksi. Oh, 0,2 detik. Berarti jarak ngeremnya nambah kan? Oke. Selama dia over jarak ngeremnya nambah, jarak berhenti nambah, fine aja. Siapa yang benar, siapa yang salah? Nggak ada. Nggak ada salah. Oke, baiklah. Ini menarik ini. Ini kalau dibahas lagi bisa. Jadi nggak ada ketentuan. Harus begini, nggak boleh begini. Skutik mungkin. Yang nggak boleh begini. Karena pertimbangannya Iya. otomatis jalan terus kan? Iya. Iya. Tapi kalau disikapi, lagi ngegas, kalau mau ngerem lepas, bisa aja. Tapi semua perlu latihan. Sekali lagi, road safety perlu latihan. Perlu latihan, bukan soal beneran salah. Bisa naik motor skutik, belum tentu bisa naik Harley. Iya. Ya. Naik Harley, bisa naik Harley jago, belum tentu bisa naik skutik. Oke, pertama. Belajar dulu dia. Ini kalau boleh saya simpulkan, berarti kalau bicara road safety itu bukan perkara benar salah yang pertama. Yang kedua itu road safety itu adalah suatu kebiasaan yang memang harus dilatih terus menerus bahkan sejak usia dini. Iya. Oke, Road safety itu apa sih? Isinya life skill kan? life skill. Iya. Sama apa lagi? Apalagi Pak? Social intelligence kan? Oke. Harus toleransi, harus ngargain orang banyak, harus mikirin orang, nggak boleh egois. Semua punya kepentingan yang sama. Iya. Gitu? Bukan hanya di kantor, kalau sama bos kita sopan. Tapi kalau ketemu bos di jalan nggak tahu mukanya, marah kita. Oke, baik Pak Eko. Ini waktunya sudah mepet, jadi boleh ada closing statement? Apa mungkin pesan kepada kawan GM? Oh, oke. Kalau di road safety itu nggak ada yang namanya paling ahli. Kita tuh perlu belajar terus. Ya, siapapun, mau sudah lama ataupun mau baru, kita tuh perlu belajar. Belajar itu tidak hanya dari yang tua atau dari yang pintar, yang muda pun kita belajar. Dengan kita memberikan anak-anak muda atau orang-orang baru pengetahuan, kita belajar. Bukan berarti, kan Pak dosen, bukan berarti kita yang mengajari terus kita kehilangan sesuatu kan. Iya. Tapi pasti dapat sesuatu. Iya. Karena apa? Road safety itu nggak pernah statis. Road safety itu dinamis. Ya, kalau mau disinggung dikit nih, kalau dinamis gimana caranya bisa distandarisasi? Ya, secara global institusinya bisa, orangnya Nggak bisa ya. kan gitu. Teknologi maju, kendaraan semua maju. Ya, kendaraan sekarang kalau nggak ngasih sen nggak mau belok, nggak mau nyusul. Ya. Ya. Kendaraan jalanan juga teknologi baru. Ya. Berikut fasilitas dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan kita itu nggak bisa statis. Kita tetap harus belajar lagi. Ya. Belajar yang Untuk sobat kawan UGM ya. Yang pengguna motor gitu, coba kita kasih challenge, bisa nggak sih standar tengah motor? Kan semua yang naik motor standarnya samping, sedikit sekali yang pakai standar tengah. Tahu nggak tekniknya? Silakan itu aja searching di YouTube banyak. Mau motor skutik, mau motor Harley, semua sama. Oke, baik, terima kasih. Jadi kawan UGM, di akhir sesi ini kita dapat tantangan. Bisakah kita melakukan standar tengah sepeda motor? Baik, kawan UGM, ini tadi bincang-bincang kita bersama Pak Eko Raksodipuro, Direktur Training and Campaign IRSP, Indonesia Road Safety Partnership, sekaligus founder dari DSD Road Safety Consultant. Sampai jumpa di Kita Bisa selanjutnya.
Oh gini.